Rawatan pendakap gigi secara umumnya diketahui merupakan salah satu cara klinikal untuk membetulkan struktur gigi yang tidak teratur. Ia pernah menjadi stigma sehingga muncul gelaran si gigi besi yang boleh meresahkan si pemakai. Namun, tidak lama kebelakangan ini, tiba-tiba pendakap gigi atau braces seakan-akan menjadi trend atau fashion. Pandangan terhadapnya berubah dan si pemakai braces dikatakan tampak comel sehingga kan bukan sekadar stigma terhadap braces hilang, kini lebih mengelirukan apabila remaja mula menjadikan pemakaian braces satu aksesori. Kewujudan produk-produk pendakap gigi tiruan, proses pemakaian yang bukan lagi menerusi diagnosis dan pengawasan doktor pergigian, dan perniagaan tanpa tauliah untuk pemasangan braces adalah senario yang membimbangkan. So, kebiasaan pesakit datang ke klinik kami dengan masalah seperti masalah gigi yang tidak teratur, kemudian datang juga dalam keadaan gigi yang berlapis-lapis, gigi yang jongang, kemudian ada juga yang bermasalah di mana gigi mereka hilang dan kami menjalankan rawatan braces ini dan menutup ruang yang telah ada. Selain itu, bukan sahaja struktur gigi yang kita lihat untuk membuat rawatan braces. Selain itu, kami akan melihat dari segi rahangnya sama ada ia memerlukan intervensi pembedahan ataupun tidak. Rawatan braces ini memberikan kualiti hidup yang baik kepada seseorang. Sebagai contoh, jika seorang itu memakai braces dan sebelum memakai braces dia mempunyai masalah seperti masalah gus gigi yang tidak teratur yang menyebabkan makanan tersekat bila memakan ataupun mempunyai masalah gigitan. Selain itu, mempunyai masalah tutur kata dengan masalah pergigian tersebut dan juga menghilang confidence level apabila tidak memakai braces. Dengan adanya rawatan ini, ia sikit sebanyak membantu menyusun giginya dan menjadikan lebih cantik, dan di situ tiada lagi masalah seperti masalah makanan tersangkut pada celahan gigi, dan improvement dari segi pencernaan makanan kerana gigitan yang lebih baik, tutur kata juga improve dan juga confidence level meningkat dengan lebih baik. Pertama kali pesakit datang ke kami untuk melakukan rawatan braces, mereka akan menjalani beberapa prosedur. Pertamanya, beliau akan mendaftar dan melakukan konsultasi dengan doktor gigi. Kemudian, doktor akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kesihatan gusi dan gigi, dan kemudian akan membincangkan treatment plan awal sebelum melakukan prosedur seterusnya. Kemudian pesakit akan mengambil X-ray mulut. Kebiasaannya kami akan mengambil 3 jenis X-ray. Yang pertama panoramik iaitu 2D, kemudian CBCT iaitu 3D, dan kemudian lateral cephalometric iaitu rawatan X-ray di bahagian sisi pesakit tersebut. So, hal ini bertujuan untuk mengenal sama ada anomali yang berkaitan dengan gigi yang boleh menghalang pergerakan gigi, atau juga untuk mengenal sama ada perlunya intervensi surgery untuk rawatan braces tersebut. Okay. Kemudian pesakit akan diambil acuan gigi sama ada manual ataupun digital, tapi di klinik kami mengambil secara digital kerana lebih mudah. Hal ini bertujuan untuk memberikan progres kepada pasien sebelum dan selepas, dan hal ini membantu menaikkan motivation pesakit tersebut. Acuan gigi juga diambil penting untuk kami supaya dapat melakukan study case sebelum melakukan rawatan braces tersebut. Kemudian setelah perkara yang telah disebut sebentar tadi dilakukan, kami akan melakukan dental clearance. Dental clearance bermaksud rawatan scaling cuci gigi, kemudian rawatan tampalan gigi yang berlubang, kemudian rawatan yang cabutan gigi untuk gigi yang dah rosak ataupun gigi yang perlu dicabut sempena rawatan braces tersebut. Dan kemudian seterusnya kita akan menjalankan rawatan braces, pemasangan braces, dan staf kami akan memberikan input mengenai penjagaan braces setelah
rawatan braces telah dilakukan dan kemudian pasien akan datang setiap bulan untuk rawatan review. So, jika seorang itu menjalankan rawatan braces contoh di luar dari premis pergigian ataupun dilakukan oleh doktor yang tidak bertauliah, kemungkinan besar akan ada permasalahan gigi yang berlaku dalam masa terdekat. Apabila kita melihat seorang itu melakukan rawatan braces di luar premis pergigian, kita kena lihat sama ada peralatan yang digunakan itu adalah peralatan yang bersih ataupun yang dilakukan dengan betul, sebab teknik dan pembersihan amat penting dalam pergigian tersebut. Jika kita tidak jaga kebersihan semasa rawatan tersebut, kemungkinan akan ada infection, dan juga barangan yang kami gunakan adalah barangan yang berkualiti supaya ianya memberikan result yang lebih baik kepada pasien. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ain Syuhada Ahmad Buhari dalam Darah Muda, dan anda sedang menonton Darah Muda musim baharu dengan kerjasama Rakan Strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra. Dan hari ini Darah Muda, khususnya saya bersama dengan seorang wanita luar biasa di mana beliau pada usia 16 tahun sudah berdikari untuk mempunyai kerjaya sendiri. Dan hari ini saya bersama dengan seorang wanita, Puan Khalidiah Umar Abdullah Al-Khatiri. Tetamu kita pada hari ini yang merupakan anak kelahiran di Jeddah, di mana ia merupakan salah satu kota utama di Arab Saudi, yang mana negara ini terkenal dengan pelindungan utama terhadap wanita sehingga ia juga disifatkan sebagai limitasi kepada perkembangan kesetaraan jantina. Namun dalam masa beberapa tahun kebelakangan ini, dunia menyaksikan hak kebebasan semakin diperluaskan untuk wanita di Arab Saudi, dan istimewa menerusi Darah Muda pada malam ini kita bawakan sedikit perspektif mengenai kehidupan seorang wanita kelahiran Arab Saudi, dan bersama kita hari ini ialah Puan Khalidiah Umar Abdullah Al-Khatiri dengan tajuknya Wanita Milenial Merentasi Cabaran Budaya. Assalamualaikum Puan Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami hari ini dalam Darah Muda. Baik, sebelum mungkin penonton kita ingin tahu lebih dekat siapa sebenarnya Puan Khalidiah, mungkin boleh kongsikan serba sedikit latar belakang Puan? Nama saya Khalidiah Umar Abdullah Al-Khatiri. Saya asli origin dari Yaman, Hadramaut, dari famili Al-Khatiri. Saya kelahiran Arab Saudi, Jeddah. Tinggal di Jeddah. Alhamdulillah sudah menikah, punya anak 2, cewek, perempuan, Khadijah dengan Maha. Dan kalau bisa Puan kongsikan bagaimana kehidupan Puan di Jeddah, Arab Saudi? Saya ingin kasih tahu cerita Khalidiah dari mulai awal. Ibu saya Khadijah Al-Amudi rahmatullah alaiha sudah meninggal dunia. Dia kelahiran Indonesia, warga negara Indonesia, dengan ayah saya Umar Al-Khatiri, warga negara Indonesia, tapi asli origin dari Yaman, Hadramaut. Okay. Ya, mereka tahu semua bahawa Arab Yaman senang bekerja di seluruh dunia ini. So they are known as a business men in the worldwide. So nenek saya pindah ke asli Arab Yaman, Hadramaut. Mereka pindah ke Indonesia, kahwin di Indonesia, punya anak di Indonesia banyak. Okay. Jadi ibu saya kelahiran Indonesia. Kemudian nenek saya, ibu-ibu saya juga kelahiran Indonesia. Karena dia kepengen ke Arab Saudi ngelihat keluarga nenek saya yang hidup di Arab Saudi. Jadi nenek saya, ibu-ibu saya namanya Syifa Al-Amudi rahmatullah alaiha pindah ke Arab Saudi karena kepingin ketemu dengan kakak-kakaknya yang hidup di Arab Saudi. Kemudian ibu saya sudah lama tak ketemu dengan ibunya, jadi kepingin ketemu. Jadi ibu tinggal punya planning untuk moving dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi
Jadi bagaimana dengan kehidupan, menjalani kehidupan sebagai wanita di Jeddah sejak daripada kecil lagi kerana anda dilahirkan di sana? Betul. Jadi begini, Mama waktu di Indonesia udah menikah dengan ayah, sudah punya anak 4, Abu Bakar, Umar, Saleh, Amir. Kholidia masih belum ada di dunia ini. Jadi waktu Mama tinggal hidup di Arab Saudi, di Jeddah, ibu merasa kepengen punya anak bisa bahasa Arab, cakap bahasa Arab, hidup di Arab Saudi. Jadi she have plan to have me, alhamdulillah. So I came in this world and I born and brought up in Jeddah in Saudi Arabia. Alhamdulillah, I born and brought up in a small family in Saudi Arabia. Keluarga besar Kholidia ada di Indonesia semuanya. Tapi I live with my mom, with nenek saya di Arab Saudi, in a small family, in a happy family, in beautiful family, with encouragement, with my hero, my mom, rahmatullah alaiha, Khadijah Al-Amudi. She taught me, dia mendidik saya untuk menjadi wanita dependent, mandiri mandiri dari kecil. Karena ibu saya juga hidup dependent, mandiri dari kecil. Alhamdulillah, saya punya ibu saya mendidik saya jadi wanita mandiri, dan hasil Kholidia sekarang ini karena ibu saya. Ya, jadi ibu sudah pastinya menjadi itu idola buat Puan Dia sendiri. Baik, mungkin boleh kongsikan bagaimana cabaran-cabaran yang Puan Dia hadapi ketika berada di Jeddah. Alhamdulillah. Kholidia sekolah di Arab Saudi, in the government school. Finish high school, jadi 12 tahun kan high school di Arab Saudi. Kemudian Kholidia plan to be dependent. Pertama kerjaan Kholidia di advertising company, umur 16 tahun. Itu yang di usia 16? Iya, 16 tahun. Ya, karena Kholidia belum punya pemikiran untuk sekolah university. I want to be a dependent, then with my small income, then I continue my education for the university. Ya, alhamdulillah, I successful in my first career. Then Kholidia pindah kerjaan dari advertising ke medical center, namanya Al-Abir. So karir saya di Al-Abir as a translator, karena Kholidia cakap bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab fluent, as my school is Arabic language, and also I speak English fluent, alhamdulillah. So basically in Al-Abir Medical Center, I was like a translator more between the Indonesian customer who is coming from embassy to the center. Then I was in the middle between the management and the customer. Okey, baik. Jadi Puan Dia berada di Jeddah untuk satu masa tempoh yang sangat lama. Jadi seperti kita tahu, di sana sudah pastinya ada cabaran-cabaran, limitasi terhadap wanita. Mungkin apa yang boleh Puan Dia kongsikan kepada penonton kita? Limitation itu tak ada. Itu about woman self-depending. Ya, dulu Kholidia kerja biasa di different sector. Pertama di advertising, kemudian Kholidia kerja di medical center as a translator, as a assistant untuk dokter-dokter. Kemudian Kholidia kerja di hotel, Rosewood Cornish Hotel, as a coordinator in finance department. It was okay for a lady to work, but it is about self-depending. Apa yang dicita-citain untuk wanita, kalau mau jadi wanita karir, or wanita untuk housewife, or mother for the children only.
So it was okay for me to work. Then after that, I moved from the hospitality, a hotel, to the IT company. And then I was as a executive admin, secretary. Itu semua mudah ya. Tak ada masalah. Karena Holidia kepengen kerja, Holidia kepengen mandiri, Holidia kepengen belajar, Holidia kepengen lihat apa ada yang di dunia ini. Walaupun hidup di Arab Saudi katanya agak sulit bukan sulit sih, tapi sektor kerjaan itu it's limited. Ya, tapi alhamdulillah for the past 5 years with the Vision 2030 of Saudi Arabia, dia menggunakan wanita bekerja di variety sectors. That's why it's more easier for the lady to get a work, and especially with driving. So kita nyetir sendiri, so we don't depend to anybody to pick up, drop us, fulfill our task, daily task, mengambil anak-anak, so like that, going to work, shopping, so it's more easy. So kita juga bisa, wanita Saudi sekarang mempunyai legal authority dari pemerintah untuk bekerja di different sector dengan legal access, lebih mudah sekarang. Jadi segalanya lebih mudah bervisa ya. Baik, kalau lihat Puan Dia, seorang wanita yang memilih untuk mandiri, punya kerja sendiri, ada kerjaya, career kan. Jadi bagaimana untuk membangkitkan wanita-wanita lain supaya menjadi seperti Puan Dia, punya semangat, ada cita-cita, berkerjaya, mandiri. Ya, saya faham. Kita semua tahu kalau wanita itu is half of society, and she brought the other half. So if you want to be depending person, you can not only be a beautiful mother. No, you can be more. You can depend on yourself. You can work hard no matter what you are working, as a teacher, as a doctor, as a nurse, as whatever a career in this life, to be more stronger, to enable you educate your children, the other society, with a strong and powerful future. Jadi Puan and Dia, a green future. Ya, jadi anda sebagai seorang ibu yang berpendidikan tinggi, punya kerjaya, jadi bagaimana anda melihat wanita ini perlu ada pemberkasaan, enhancement, keupayaan untuk menjadi seorang wanita yang berkarier seperti anda? Jadi wanita berkarir, ya itu dari taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala first of all. Kemudian supportive dari lingkaran kita, husband, kayak ibu mertua, alhamdulillah, dari friends, dari teman, dari neighbor, tetangga, itu sektor semua itu it's very important for the lady, if dia mau menjadi depending for herself, which is very good to depend on herself, because wanita itu adalah saya kepingin ngomong apa? Gimana tuh? Because the lady is wanita itu membawa peranan sebagai ibu. Iya, bukan cuma ibu, bisa jadi apapun, apa-apa saja. Ya, baik. Mungkin boleh kongsikan kunjungan Puan Dia ke Malaysia hari ini atas urusan ataupun ada tujuan-tujuannya. Holidia setelah kerja di IT, Holidia menikah, alhamdulillah. Kemudian Holidia kerja di hospitality, di perhotelan. Kemudian Holidia kerja di Siad Holding Company. Siad Holding Company itu perusahaan yang Holidia sekarang ada
yang menggunakan service of pilgrims, guest of Allah Subhanahu Wa Taala, dari experience of more than 65 years. Jadi Siad Holding Company mempunyai more than one company. It called Al-Husam Umrah for pilgrim service, Zair Transportation. We have also Fast Aviation for the ticketing. We have Zero Tours, who is implementing the sightseeing tours. So kita group of companies under Siad Holding Company supporting each other to give a better service for Allah guest who is coming in the whole holy two place Makkah and Medina, which is belong to a family rahmatullah alayh for Sheikh Abdul Aziz Khougir, who is his generation from his sons and grandson, who is build this big organization. Masya-Allah. Bagaimana pula apabila Puan Dia berada di Malaysia, kan anda melihat wanita-wanita di Malaysia pula, pandangan anda? Perspektif Holidia. Ya, karena Holidia kan warga negara Indonesia. Holidia tahu society Indonesia bagaimana. So Malaysian are the same like Indonesian. So Saudi Arabia inshallah will be in this level of the opening of the career of ladies, that successful women you can see everywhere in this world. Alhamdulillah. Baik, Puan Dia seorang wanita yang cekal daripada usia muda lagi, dari umur 16 tahun sudah berjaya. Jadi sebenarnya sudah pasti ada wanita yang menjadi idola yang paling Puan Dia kagumi sekali. Itu siapa? Rahmatullah alaiha, ibu saya yang bernama Khadijah Al-Amudi, yang idola saya, yang mendidik saya, yang memimpin saya untuk menjadi orang yang terbaik-baik dan depending on myself. InsyaAllah saya Holidia akan mendidik anak saya seperti ibu saya Khadijah, mendidik anak saya yang namanya juga Khadijah. Ya, insyaAllah. Baik, mungkin kata-kata terakhir, nasihat ataupun harapan anda, Puan Dia, buat wanita-wanita lain di luar sana. We all believe that women are the half of society, and she brought the other half. You are not only a beautiful mother, you can bring the society, but you are also a strong lady by depending on yourself to educate well your kids who are part of this society. Ya, untuk menjadi wanita yang luar biasa itu perlu ada pendidikan, perlu ada sokongan dan faktor tolakan, kan? Ada pushing factor. Jadi sebenarnya apa antara, mungkin Puan Dia boleh kongsikan, untuk Puan Dia menjadi seorang wanita hari ini, siapa penguat semangat Puan Dia? Alhamdulillah, my supportive person, suami saya Abdullah Al-Amudi, yang mendukung Holidia untuk menjadi wanita more stronger after my beloved mother rahmatullah alaiha Khadijah, dengan ibu mertua saya Umi Syifa yang mendukung saya untuk menjadi ibu bekerja dengan memelihara anak-anak saya waktu Holidia ada di kerjaan. Alhamdulillah. Baik, mungkin di zaman almarhumah ibu Puan Dia itu situasinya agak mudah. Mungkin sekarang wanita milenial itu berdepan dengan risiko-risiko yang seperti yang macam-macam lah, kan. Kita lihat hari ini isu-isu dalam kewanitaan. Mungkin antara salah satunya media sosial dan sebagainya. Bagaimana perbezaan itu? Dulu kan ibu bekerja between Indonesia and Saudi Arabia. She is a businesswoman. She work in different field actually. She own her restaurant in Saudi Arabia, in Indonesian restaurant actually. She work in Umrah field also. She work in different field.
It was a very simple for her because she was working between Indonesia and Saudi. Tapi Holidia sekarang kerja dan tetap di Arab Saudi. Jadi kerjaan Holidia di perusahaan ini, tapi ya bernasib alhamdulillah perusahaan minta Holidia ke Malaysia untuk ketemu dengan travel agent yang ada di Malaysia dan untuk menghadiri exhibition Hajj and Umrah yang berada di Four Seasons. Alhamdulillah. Hopefully I got successful for meeting all the hotels and transportation and travel agent as well for the tourists in Malaysia. Baik, insyaAllah kami sama-sama doakan moga urusan Puan Dia untuk selepas ini dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan terima kasih hari ini kerana memberikan suntikan buat wanita-wanita yang menonton kita hari ini untuk lebih kuat semangat, punya cita-cita dalam kehidupan mereka. Baik. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Khalidiah Umar Abdullah Al-Khatiri kerana bersama-sama kita hari ini di Studio Darah Muda. Dan pastinya kata-kata terakhir daripada beliau, you are not only a beautiful mother who can bring the society, but you are a strong and powerful lady by depends on yourself to enable you to educate the whole society. Itu antara kata-kata inspirasi daripada Puan Dia sebentar tadi, dan harap ia memberi inspirasi buat anda juga, terutamanya kepada wanita-wanita yang berdarah muda hari ini. Dan untuk itu, sekian daripada saya, Aisyah Damat Buhari. Jumpa lagi dalam Darah Muda. Assalamualaikum. Idea keluarga Malaysia merupakan semangat yang diterapkan kerajaan dalam pentadbiran negara, di mana kesejahteraan rakyat dipelihara seperti menjaga sesebuah keluarga. Saya ingin mengumumkan bahawa negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Kerajaan telah meluluskan pelaksanaan gaji minima sebanyak RM1,500. Saya ingin menegaskan pindaan dalam jawatan kuasa ini bertujuan untuk melindungi mandat rakyat yang telah memberi undi ketika proses pilihan raya. Anugerah Sri Angkasa 2022 kini kembali. Anugerah ini adalah satu pengiktirafan kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KCOM) untuk memartabatkan karyawan, penggiat dan kru di belakang tabir. Bertemakan kemuncak kecemerlangan, 72 kategori bakal dipertandingkan, termasuk kategori media sosial. Tarikh tutup permohonan 31 Ogos 2022. Layari www.anugerahsriangkasa.gov.my.